Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Azahra dari kelas 3C dengan nomor pokok mahasiswa 2011063104017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas peranan dan fungsi kurikulum. Pertama, saya ingin membahas tentang peranan kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan formal atau non-formal memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Selanjutnya saya akan bahas satu persatu dari peranan tersebut. Yang pertama, saya ingin membahas peranan konservatif. Sebagai lembaga sosial, sekolah diharapkan dapat mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Adapun peran konservatif kurikulum yang lain yaitu melestarikan nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Contoh, seorang guru mampu memberi pengaruh positif serta pembinaan perilaku para siswa didik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakatnya, sehingga para peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, kita membahas tentang peran kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri, di mana masyarakat dituntut kreatif, menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi dapat bertahan pada masa depan. Sebab, pada kenyataannya, masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis yang selalu mengalami perubahan. Dalam rangka inilah, kurikulum memiliki peranan kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Jika kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal, yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna, karena tidak relevan lagi bagi kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Contoh, setiap kurikulum yang digunakan harus mengandung hal-hal yang bisa membantu siswa dengan potensi yang mereka miliki demi memperoleh pengetahuan yang baru, kemampuan baru, serta pemikiran baru yang mampu diterapkan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, kita membahas tentang peran kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tangkap dalam mengelola sesuatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Namun, ada kalanya nilai dan budaya baru itu tidak sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan siswa. Kebudayaan senantiasa berubah. Nilai-nilai dan budaya dalam masyarakat senantiasa berubah pula. Contoh, sebuah kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang telah ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, namun kurikulum juga berperan dalam menilai, memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan pada peserta didik agar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kita sudah tahu kan peranan apa saja yang ada di dalam kurikulum. Dari ketiga peranan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peranan tersebut, perlu ada pendekatan, sehingga pembelajaran dapat dengan baik memaksimalkan peranan kurikulum. Yang selanjutnya, kita akan membahas fungsi kurikulum. Nah, secara umum,
Kurikulum berfungsi untuk membantu peserta didik agar mengembangkan pribadiannya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum disusun secara sistematis dan logis sebagai pedoman proses belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Alexander Inglis mengatakan bahwa fungsi kurikulum itu memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari fungsi tersebut. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Setiap individu harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan, baik fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, individu juga harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan beradaptasi secara dinamis pula, sehingga individu memiliki sifat well-adjusted. Yang kedua, ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi untuk membentuk individu-individu yang berintegrasi atau utuh. Individu merupakan bagian dari masyarakat yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu, karena pada dasarnya setiap individu memiliki perbedaan yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Diferensiasi akan mendorong individu untuk berpikir secara kritis dan kreatif untuk mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, ada fungsi persiapan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau mempersiapkan belajar dalam masyarakat. Persiapan ini sangat penting karena di sekolah tidak memberikan semua yang dibutuhkan atau yang menarik bagi siswa. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Kurikulum harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat dalam belajar. Fungsi pemilihan dan diferensiasi keduanya saling berkaitan satu sama lain. Keduanya merupakan kebutuhan bagi masyarakat, sehingga untuk mengembangkan kemampuan dan minatnya, kurikulum harus dibuat secara luas dan fleksibel. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Kurikulum harus mampu mengarahkan dan membantu siswa dalam memahami dan menerima kemuatan atau potensi serta kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, segitu penjelasan tentang fungsi-fungsi dalam kurikulum. Adapun 3 fungsi kurikulum menurut Majid. Yang pertama, fungsi bagi sekolah yang bersangkutan. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi bagi tataran tingkat sekolah. Kurikulum berfungsi sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja. Dan yang terakhir, fungsi bagi konsumen atau pengguna jasa pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan program yang serasi. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, fungsi lain dari kurikulum tidak hanya terkait dengan mereka yang berada di lingkungan sekolah saja, tetapi fungsi-fungsi kurikulum juga terkait dengan berbagai pihak di luar lingkungan sekolah. Kurikulum juga berfungsi bagi para penulis buku, bahan ajar, buku panduan, pembelajaran, buku referensi, dan lain sebagainya. Dalam kurikulum terdapat 6 fungsi sebagaimana dikatakan oleh Alexander Inglis, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integritas, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan yang terakhir fungsi diagnostik. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya pamit undur diri, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.